YouTube channel saya Conspiration TV 2022. Kali ini saya mau membahas topik yaitu bagaimana cara keluar dari kesulitan ekonomi. Saya melihat banyak sekali orang yang mengeluh tentang ekonomi keluarganya, terutama pada saat pandemi ini ya. Banyak orang yang gajinya dikurangi atau dipotong, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Nah, di sisi lain saya melihat ada juga yang meskipun uangnya sudah tinggal sangat sedikit, dia masih mengutamakan untuk beli pakaian anaknya, beli pakaian baru anaknya. Jadi waktu itu ada salah satu customer saya yang datang, katanya sebenarnya saya ada uang nih untuk membayar tunggakan saya. Waktu itu kalau tidak salah tunggakannya 2 atau 3 bulan gitu. Minimum dia bisa bayar 1 bulan deh waktu itu. Jadi dia bilang, tapi dia nggak mau bayar karena dia ingin beli baju baru untuk anaknya. Sebenarnya dia tidak bayar pun tidak masalah bagi saya, karena waktu itu memang banyak sekali orang yang kesulitan kan, waktu pandemi awal-awal itu. Nah, tapi ketika dia bilang uang tersebut dia mau belikan baju baru, saya malah langsung mikir, bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan ekonomi ini kalau kita tidak pandai mengelola keuangan kita. Coba bayangkan, kalau kita beli baju itu kan paling 1-2 kali pakai kita sudah simpan, apalagi pandemi mau kemana sih, ya kan? Jadi harusnya uang yang ada itu yang sedikit itu bayar listrik, kontrakan rumah, beli beras, atau bayar uang sekolah, atau bayar uang PDAM gitu ya. Nah, di sini saya ingin memberi tips ya, bagaimana supaya kita bisa keluar dari kesulitan ekonomi ini. Coba teman-teman praktekkan selama 5 tahun, jangan hidup dalam gengsi. Kalau ekonomi kita pas-pasan, misalnya gaji istri 2,5 juta, suami 2,5 juta, dan itu 5 juta itu pas-pasan untuk kebutuhan keluarga kita setiap bulan. Artinya habis bulan habis penghasilan kita, jadi kita tidak bisa nabung. Nah, begitu dapat THR, kan kita setiap tahun dapat THR ya, katakanlah THR kita tuh sebesar 1 bulan gaji kita dapat 1 bulan, suami juga dapat 1 bulan, sehingga kita punya 5 juta. Nah, 5 juta itu jangan dihabiskan buat perayaan hari besar. Perayaan hari besar itu dicicil dari setiap bulan gaji kita. Misalnya penghasilan kita 5 juta suami istri. Setiap bulan kita cicil, kita tabung, kita sisihkan 5% 250.000 atau 10% 500.000. Jika kita bisa misalnya minimum atau sebagus-bagusnya kita bisa menyicil hanya 5% ya. Maksimum ya. Maksud saya maksimum 5%. Jadi 250.000 kita bisa cicil dari 5 juta. Nah, kita sisihkan 250.000 kali 12 bulan juga sudah mendapat 3 juta. 250.000 kali 12 bulan. Nah, 3 juta itu kita gunakan untuk perayaan hari besar kita. Jikapun kita tidak mampu menyisihkan 250.000 karena memang banyak sekali kebutuhan keluarga kita, anak-anak kita, please, pada hari raya kita, hari besar kita, perayaan hari besar, nggak perlu kita beli baju baru, nggak perlu kita makan yang apa yang di luar kemampuan kita, sehingga uang THR yang kita dapat itu kita bisa tabung sampai 5 tahun. Kita menunda gengsi kita selama 5 tahun. Nah, kita terkumpul 25 juta. Ketika sudah terkumpul 25 juta itu, kita bisa buka usaha kecil-kecilan. Nah, manfaat 25 juta itu kita bisa renovasi rumah, kita bisa misalnya untuk DP, ambil rumah bersubsidi. Atau misalnya kita ada orang menjual motor yang lagi murah, dia butuh uang, kita bisa beli motornya, kita bisa jadi misalnya malam-malam pulang kerja kita ngojek lagi gitu loh, jadi dapat penghasilan tambahan, side hustle ya. Nah, kalau kita terus gengsi, semua orang beli ini beli itu, kita ikut terus, lama-lama kita malah berutang kan, karena melampaui kemampuan kita, melampaui penghasilan kita, jadi lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ketika itu kita gali lubang tutup lubang deh jadinya.
Jadi kalau bisa kita menunda kesenangan kita selama 5 tahun. Nah, itu memang tidak gampang, sangat tidak gampang, karena kita perlu memberi pengertian terhadap kepada anak kita. Jadi kita perlu dari kecil mengajari anak kita, please sadar kondisi kita tidak sebagus orang lain. Ekonomi kita tidak sebagus ekonomi orang tua teman-teman kamu. Jadi hanya segini yang kami sebagai orang tua mampu berikan kepada kalian. Sehingga jangan banding-bandingkan, jangan boros-boros. Nah, kalau mereka sudah dididik dengan baik, mereka tidak akan nuntut. Anak-anak yang nuntut itu karena mereka tidak diberi pengertian, karena mereka tidak dididik sejak kecil untuk berhemat. Itu sebabnya ketika kondisi memaksa harus berhemat, banyak orang yang terpaksa menggali lubang. Ya, jadi jadi pandemi ini sangat membuka mata kita. Siapa yang sebelum ini mengatur keuangannya dengan baik, mendidik anaknya dengan baik, bekerja dengan baik, mengurus usahanya dengan baik, maka itu akan nampak ketika pandemi ini.